Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selamat menonton semuanya. Perkenalkan, nama aku Asnita Hulu. Di sini aku akan menjelaskan latar belakang implementasi nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang merupakan hal penting untuk keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia ke depannya. Kenapa artikel ini perlu dibahas? Karena artikel ini membahas berbagai cara penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, institusinya, dan beserta pemerintahannya. Dan dia juga mencakup nilai-nilai praktik lainnya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tantangan implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tentu menghadapi berbagai tantangan dinamis di tengah perubahan zaman. Tantangan ini muncul baik dari faktor internal dalam negeri maupun pengaruh eksternal global. Berikut adalah beberapa contoh nyata tantangan implementasi Pancasila saat ini. 1. Arus globalisasi dan individualisme. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial. Seringkali berbenturan dengan gaya hidup global yang cenderung individualistis dan materialistis. Fenomenanya, menurunnya semangat gotong royong di masyarakat perkotaan karena fokus pada kompetisi ekonomi individu. Dampaknya, memudarnya rasa kepedulian sosial dan meningkatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. 2. Polarisasi di media sosial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan pada musyawarah dan kebijaksanaan, namun dunia digital menciptakan tantangan baru. Fenomenanya, penyebaran hoax, hate speech, dan echo chamber. Mendengar pendapat yang setuju dengan kita yang memicu perpecahan antar kelompok. Dampaknya, pengambilan keputusan publik seringkali didasari pada hikmat kebijaksanaan melainkan pada sentimen atau prioritas yang memecah belah. 3. Radikalisme dan intoleransi. Tantangan terhadap sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, muncul ketika tafsir agama digunakan secara kaku untuk meminggirkan kelompok lain. Fenomenanya, adanya kelompok yang memaksakan kehendak atau menolak keberadaan tempat ibadah agama lain di lingkungan tertentu. Dampaknya, mengancam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menciptakan rasa tidak aman bagi warga negara tertentu. 4. Penegakan hukum dan korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, menuntut kesetaraan di mata hukum. Fenomenanya, kasus korupsi yang masih marak dilakukan oleh oknum pejabat publik. Dampaknya, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi merampas hak rakyat untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian dan konflik sosial. Yang pertama, memahami penerapan, mengetahui sejauh mana masyarakat atau pelajar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, menganalisis perilaku nyata, menganalisis perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila dan mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat. Yang ketiga, menilai dampak. Menilai dampak implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap sikap sosial, kerjasama, dan keharmonisan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anika Sakaguma dengan NIM 64250-300. Nah, di sini itu saya akan membahas tentang konflik antar kelompok di masyarakat. Yang pertama itu ada intoleransi dan penistaan antar kelompok umat beragama. Nah, yang kedua ada kekerasan dan ujaran kebencian. Dan yang ketiga ada menurunnya rasa cinta tanah air.
Nah, yang keempat ada melemahnya demokrasi, dan yang terakhir ada kesenjangan keadilan. Halo semuanya, nama aku Deni Riawarowo akan menjelaskan bagian dari Pancasila sebagai pedoman moral, pedoman sosial, dan pedoman hukum. Nah, yang pertama adalah pedoman moral. Pedoman moral ini lebih mengarah ke bagaimana cara kita bersikap ya, bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain, yaitu nilai-nilai, salah satu nilai-nilai Pancasilanya itu bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita bertanggung jawab, terus bagaimana cara kita punya adab, bagaimana cara kita punya rasa cinta terhadap Indonesia, bagaimana cara kita menghargai orang lain, kemudian bagaimana cara kita memandang orang lain itu tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah pedoman sosial. Pedoman sosial itu lebih mengarah ke tata kehidupan kita sendiri di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya yaitu kalau kita berada di dalam organisasi, kita tidak memandang orang lain dari latar belakangnya, latar belakang agama, ras, budaya, dan bahasa, dan segala macam perbedaan di sekitar kita. Jadi lebih mengarah ke bagaimana cara kita berkehidupan sosial, bagaimana cara kita memperlakukan banyak orang tanpa membeda-bedakan perbedaan yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Kemudian yang ketiga adalah pedoman hukumnya. Pedoman hukumnya ini lebih mengarah bagaimana cara kita menyelenggarakan hukum di Indonesia. Jadi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memperlakukan hukum yang ada di Indonesia itu, bagaimana cara kita menaatinya, dan kita juga memperlakukan hal tersebut. Salah satu contohnya sih yaitu tidak memiliki rasa ingin memisahkan diri dari Indonesia kayak gitu. Jadi kita lebih taat, lebih mengikuti peraturan yang sudah ada di Indonesia. Begitu teman-teman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pedoman moralnya itu mengajarkan kita bagaimana bersikap adil, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan, serta bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian pedoman sosialnya itu mengutamakan mufakat, kemudian menghindari pemaksaan kehendak. Pedoman hukumnya itu yaitu melaksanakan dalam pelaksanaan demokrasi berdasarkan hukum serta adanya lembaga perwakilan rakyat dan aturan pemilu. Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia, yaitu pedoman moralnya menumbuhkan sikap adil dan tidak egois, kemudian serta peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, pedoman sosialnya yaitu adalah mengembangkan sikap gotong royong serta mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Hukumnya yaitu untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan negara harus berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari kelima sila Pancasila ini, pedoman moralnya itu mengajarkan kita bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, serta bagaimana cara kita lebih menghargai orang lain. Pedoman sosialnya yaitu bagaimana cara kita berkehidupan sosial, bagaimana tata kehidupan kita dalam hidup bermasyarakat. Kemudian pedoman hukumnya yaitu lebih ke dalam penyelenggaraan hukum, bagaimana cara hukum melindungi kita dan kita menjaga hukum tertentu supaya keutuhan negara Indonesia ini tetap terjaga dan kita juga sebagai generasi muda bisa menjaga keutuhan tersebut. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Perbedaan ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut bukanlah penyebab utama terjadinya konflik. Konflik justru sering muncul karena adanya sikap ketertutupan seperti membesar-besarkan perbedaan suku, agama, atau kedaerahan. Oleh karena itu, keterbukaan dalam berkomunikasi antar individu maupun antar kelompok menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang baik, perbedaan dapat dikelola secara positif sehingga tercipta situasi yang harmonis. Jika perbedaan mampu dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia, bukan menjadi sumber perpecahan. Untuk itulah, pendidikan karakter sangat diperlukan, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran akan kesatuan dan persatuan bangsa.
serta membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan karakter, generasi bangsa diharapkan mampu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang saling menghargai, toleran, dan menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Indri Wayuni ingin menjelaskan 3 tingkatan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga memiliki tingkatan nilai yang paling berkaitan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang paling mendasar dari Pancasila. Nilai ini bersifat tetap dan tidak berubah oleh perkembangan zaman. Nilai dasar berasal dari budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa Indonesia. Contoh nilai dasar adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai dasar inilah yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar ke dalam bentuk aturan dan sistem. Nilai ini bersifat lebih konkret dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, serta berbagai kebijakan pemerintah. Melalui nilai instrumental, nilai dasar Pancasila dapat dilaksanakan secara nyata dan penyelenggaraan negara. Ketiga, nilai praktis. Nilai praktis merupakan penerapan langsung nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini terlihat dari sikap dan perilaku masyarakat. Contoh nilai praktis antara lain saling menghormati antar umat beragama, gotong royong, taat terhadap hukum, menghargai pendapat orang lain, serta berlaku adil dalam kehidupan sosial. Nilai praktis menjadi bukti nyata bahwa Pancasila benar-benar diamalkan. Jadi, nilai dasar menjadi pondasi, nilai instrumental menjadi aturan pelaksanaan, dan nilai praktis menjadi wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga tingkatan nilai Pancasila tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ya, saya di sini melanjutkan tentang implementasi sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki agama, dan menjalankan ibadah, menjaga toleransi, bekerja sama antar umat beragama, dan tidak ada paksaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai perbedaan, menjaga adab, tidak diskriminatif, berani menyampaikan kebenaran, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, persatuan Indonesia, cinta tanah air, mengkonsumsi produk dalam negeri, mengutamakan kepentingan negara, berprestasi, meningkatkan kreativitas, dan memperluas pergaulan. Saya ingin melanjutkan presentasi mengenai penjelasan implementasi sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu seperti musyawarah mufakat, ikut serta pemilu, mencalonkan atau mengajukan pejabat, tidak memaksa kehendak, menghormati hasil musyawarah. Dan yang di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seperti membantu sesama, meningkatkan kesadaran sosial, berlaku adil, tidak mengganggu ketertiban umum, serta menghargai karya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awar Fimomar dengan NIM 64250621. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan kepada Tuhan, kebebasan beragama, toleransi dan tanpa diskriminasi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kesadaran moral, menghargai perbedaan, tidak diskriminatif, dan menjaga adab. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu membina nasionalisme, menghargai keanekaragaman, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat melalui musyawarah mufakat. Kelima,
keadilan sosial, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, lahirlah batinlah kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar dan landasan ideologi bangsa. Penerapan setiap sila penting untuk menjaga keutuhan. Pancasila adalah nilai, norma, dan moral yang harus diamalkan untuk meminimalisir degradasi moral, mengurangi kriminalitas, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Oke, mari kita lanjut. Yaitu untuk saran, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar nilai Pancasila melekat dalam kepribadian individu, menciptakan bangsa Indonesia yang damai.